Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan audio pembelajaran. Ada dua bahasan kita. Yang pertama adalah tahapan pengembangan audio dan penulisan naskah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya ingin memperdengarkan beberapa audio pembelajaran. Anda bisa buka spotify.com, kemudian buat akun dan login. Di sini tuh ada macam-macam audio yang bisa didengarkan. Salah satu channel yang Anda bisa ikuti ini ya, Suara Edukasi Podcast dari Kemdikbud. Saya mau memperdengarkan beberapa audio yang ada di sini. Misalnya yang ini ya, Ayo Belajar SMK, memelihara standar presentasi pribadi. Ini durasinya 5 menit 40 detik. Jadi di awal ada musiknya, opening musiknya. Ini saya potong aja langsung ya. Ini openingnya terlalu lama sebetulnya. Jadi kalau Anda mau membuat opening musik, jangan terlalu lama. 10-20 detik gitu. Sahabat edukasi, selamat Praktekkan ilmu yang kita dapat. Halo sahabat edukasi, selamat berjumpa kembali dengan Ayo Belajar untuk SMK, jurusan Administrasi Perkantoran. Topik kita kali ini adalah penampilan diri. Jadi musik openingnya itu masih main gitu ya di belakang, tapi suaranya udah dikecilin, kemudian muncul suara announcernya. Pada segmen ini kita akan belajar tentang apa itu grooming. Selamat belajar ya. Mah, Nina mau cerita nih. Oh, kamu mau cerita apa? Bentuknya seperti drama atau sandiwara gitu. Jadi ada tokohnya. Tadi aku dapat teguran dari senior dan teman sekantor aku. Teguran apa memangnya? Karena salah penampilan, Mah. Memangnya apa yang salah dari penampilan kamu? Kalau Anda mau membuat drama seperti ini, Anda juga harus memperhatikan ambience-nya atau nuansa sekitarnya. Kayak misalnya ini kan ceritanya di rumah, dan di situ dia ada banyak suara burung kan di belakang kita bisa dengar. Jadi kita merasa memang lagi kayak ada di rumah gitu. Dari senior bilang kalau busana yang Nina pakai itu antara atasan sama bawahan tidak matching. Terus warna sepatu Nina juga nggak cocok. Oh, terus Ya, tapi kan jadi parfum tentang grooming. grup. Dalam grooming ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, Nin. Apa saja memangnya, Mah? Ini udah masuk ke materinya. Yang pertama itu, penampilan diri merupakan bentuk pernyataan diri atas penampilan yang menarik dan menimbulkan rasa percaya diri. Ya, itu salah satu contohnya. Kita coba lihat yang lain ya. Ini ada tips sehat bugar selama saum Ramadan. Rubrik sehat. Sehat itu berawal dari sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini, dia openingnya nggak terlalu lama, kan langsung masuk ke kontennya ya. Apa kabar sahabat edukasi? Senang sekali kita berjumpa lagi di acara rubrik sehat ya, kerjasama Suara Edukasi dengan Puskesmas Cilincing. Hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sudah lama tidak berjumpa ini di udara ya. Apa kabar Dr. Aulia Abdillah? Oke, baik. Apa kabar Mbak? Saya Ini bentuknya seperti talk show ya, jadi bincang-bincang. Acara bincang-bincang seperti ini, kalau mau bagus memang direkamnya di satu
lokasi ya, jadi sama-sama. Karena kalau online kadang suka ada masalah jaringan ya. Nah, disiasati saja kalau memang Anda ingin membuat model audio pembelajarannya model talk show kayak begini ya. Kita lihat yang lain lagi. Jumpa lagi dalam program Cetak Sejarah, hasil kerjasama Pustekom dengan Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam program ini, kita akan mendengarkan cuplikan penampilan peserta Olimpiade Sejarah untuk mata lomba Cetak Sejarah yang berlangsung di Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia beberapa waktu lalu. Tema Bung Karno sangat bersama di Parang. Untuk menjelasnya, sejauh mana pemikiran dan gagasan besar Bung Karno sesaat lagi akan dituturkan oleh peserta Olimpiade Sejarah untuk mata lomba tutur sejarah. Berikut ini. Oke. Jadi ini kayak acara di dalam acara ya. Dia menyajikan lagi kontes, sepertinya semacam kontes gitu ya. Jadi peserta yang lagi tampil dalam tutur sejarah ini ditampilkan lagi di sini. Kita lihat ya. Kita dengar. Selamat pagi, sahabat edukasi. Nama saya Boyke Sikanasa Damawijaya dan saya akan membawakan peran tokoh Pak Karno. Bagaimana suara beliau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya percepat ya. Ini seperti monolog ya, menceritakan tentang Soekarno, peserta kontes itu tadi ya. Kita lihat lagi. Sahabat edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Sahabat edukasi akan dibawa menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengini cerita rakyat dari daerah Kebumen, Jawa Tengah yang berjudul Lutung Kasarung, karangan Kustri Sumiardana akan menemani kalian semua. Ini kayaknya salah ya, judulnya Si Kabayan. Cerita Lutung Kasarung memang lebih dikenal sebagai cerita rakyat dari sejenis kera untuk mendekati rasa dan banyak cat. Dia adalah anak tertua dari Prabu Siliwangi yang didesak untuk segera menikah. Karena lama tidak ada jawaban. Oke, ini bentuknya storytelling ya. Sejauh yang saya dengarkan ya, saya nggak tahu kalau ternyata sampai habis ternyata dia muncul tokoh-tokoh lain gitu, jatuhnya jadi seperti naskah drama. Tapi sejauh ini yang saya dengarkan ini bentuknya storytelling. Jadi itu tadi berbagai bentuk audio pembelajaran yang Bapak Ibu bisa kembangkan, Anda bisa kembangkan ya. Tahapan pengembangannya ini dari Beni pribadi. Yang pertama adalah menentukan ide. Ide itu tentu harus sesuai dengan topik bahasan atau standar kompetensi atau kompetensi dasar yang Anda sudah pilih untuk Anda kembangkan audio pembelajarannya ya. Anda bisa buka atau dengarkan berbagai macam audio, bisa dilihat di Spotify juga tadi ya, untuk kemudian bisa menentukan format yang terbaik yang seperti apa, dan kemudian kalau Anda misalnya ingin membuat naskah drama seperti apa yang Anda bisa kembangkan ya. Jadi untuk dapetin ide itu maka harus eksplorasi, banyak-banyak mendengar, membaca tentang audio pembelajaran. Kemudian menulis kerangka program atau outline-nya. Nanti kita bahas ya yang berikutnya. Kemudian menulis naskahnya. Setelah naskahnya selesai lalu ditelaah. Kemudian ditelaah itu bersama dengan para ahli ya. Ada ahli materinya untuk melihat apakah penulisan Anda itu valid
atau tepat secara konten, secara materinya ya. Kemudian nanti akan dapat masukan, lalu naskahnya direvisi. Lalu melakukan finalisasi naskah, untuk kemudian dilakukan produksi, rekaman suaranya, lalu menelaah hasil rekamannya, lalu difinalisasi hasil rekamannya. Tadi kita udah dengarkan berbagai macam format audio pembelajaran. Pada umumnya itu programnya non-music, tapi bisa diselingi dengan musik. Tapi kalau misalnya untuk mata kuliah yang memang dia jurusannya musik, ya tentu audionya akan melibatkan lebih banyak musik ya. Bentuknya bisa uraian, dialog, diskusi, wawancara, fitur, majalah udara, drama, atau sandiwara. Ini contohnya, yang tadi ya, kerangkanya itu tuh, ini ya, kerangka programnya itu, atau kerangka audio pembelajarannya, atau kerangka medianya itu tadi ya. Ini contohnya, jadi jenis medianya adalah audio, kategorinya pendidikan, temanya adat dan kebudayaan, judulnya mengenal adat pernikahan di Lampung, sasarannya umum, formatnya feature, penyusunnya, nama penyusunnya siapa, gitu ya, waktu disusunnya ya. Nah, di sini ada tujuan umum pembelajarannya, kemudian tujuan khusus pembelajarannya, lalu pokok materinya apa. Jadi ini dulu dibuat, ya garis besar isi medianya dibuat, termasuk juga sumber materi Anda dari mana ya, bukunya gitu, pakai buku apa. Nah, kalau ini udah selesai, Anda kemudian akan dapat dari pokok-pokok materi ini apa saja yang Anda mau sajikan kan dari sini nih, ya. Ini yang akan Anda sajikan. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam penulisan naskah radio ya. Announcer atau ANN. Jadi kalau Anda nanti melihat di contoh-contoh naskah radio atau audio, Anda lihat ANN ini adalah announcer, penyiar yang tugasnya memberitahukan bahwa suatu acara atau suatu program akan disampaikan. Ada narator juga. Hampir sama dengan penyiar, bedanya apa yang dibaca narator sudah masuk ke dalam materi program. Kemudian ada musik, ada sound effect, suara-suara pendukung. Lalu ada istilah fade in. Fade in, petunjuk bagi sutradara atau pelaku bahwa harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang mendekat. Fade out, kebalikan dari fade in. Harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang yang pergi menjauh. Jadi mungkin ada suara tapak yang, kalau tapak yang menjauh berarti kan makin lama makin nggak kedengeran gitu ya. Kalau dia fade in, berarti yang awalnya nggak begitu kedengeran, makin lama makin kenceng gitu misalnya. Off mic, harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang berbicara dari jauh. Crossfade, dua bunyi yang berpapasan. Musik, in, up, down, out. In itu musiknya masuk gitu ya. Kemudian dia meninggi, up. Kemudian dia turun. Kalau out, itu berarti kemudian dia keluar suara musiknya. Kalau under, itu berarti dia yang ini ya. In, dia masuk, up, naik, down, dia turun. Dan terus, under terus, maksudnya tetap dalam posisi itu. Sampai biasanya nanti akan ada lagi petunjuk berikutnya dia keluar gitu, musiknya out gitu ya. Kemudian ada background, smash, tema, transisi, jembatan. Prinsip penulisan naskah. Yang pertama harus ditulis dengan jelas. Kata atau kalimat yang akan disampaikan itu, dia sifatnya itu harus sekali ucap langsung dimengerti. Jadi buat kalimat-kalimat yang jelas, tidak bertele-tele ya. Kemudian ringkas. Nah itu, jadi kalimatnya ringkas aja. Misalnya, ini ya, ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB, UNPAD, UPI, dan IAIN melakukan aksi demonstrasi di lapangan Gasibu hari ini. Nah ini salah.
ini kurang pas gitu ya. Baiknya seperti ini. Ribuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di lapangan Gazebo hari ini. Mereka berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti ITB, Unpad, UPI, dan IAIN. Jadi dipisah kalimatnya. Kalimatnya singkat-singkat aja. Kalau ini kan terlalu panjang. Orang harus menunggu agak lama untuk kemudian bisa sampai pada kesimpulan ada ribuan mahasiswa melakukan aksi. Ya. Kalau ini kan dia langsung. Ribuan mahasiswa melakukan aksi. Nah, siapa mereka? Mereka dari ini gitu ya. Jadi sebaiknya dibuat seperti ini. Singkat, padat, jelas. Kalau Anda butuh banyak yang mau disampaikan, Anda split jadi beberapa kalimat. Kemudian sederhana ya. Gunakan kata-kata yang sederhana. Kayak misalnya tugas perpustakaan. Itu kan ada tuh yang lebih sederhana. Pustakawan ya. Lalu gunakan kalimat aktif, imajinatif. Penulis naskah juga harus mengembangkan naskah yang meningkatkan imajinasi pendengar hanya dengan kekuatan kata-kata, suara, dan dukungan musik. Tuliskan atau gambarkan situasi atau keadaan, baunya, atmosfernya, suasananya gitu. Hal-hal yang bisa diungkapkan dalam tulisan diungkapkan. Jadi itu bisa memicu imajinasi dari pendengar ya. Anda bisa deskripsikan warnanya, ukurannya, bentuknya untuk menimbulkan tadi imajinasinya ya. Hindarkan akronim ya. Kalaupun harus menggunakan akronim, dikasih juga penjelasannya apa. Karena nggak semua orang mengerti akronim yang Anda gunakan ya. Misalnya meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Jadi disebutkan apa. Kalau PAD doang mungkin di bidang lain ada lagi tuh kepanjangan PAD. Jadi dijelaskan ya. Pembulatan angka. Jadi dia sifatnya global ya. Kalau misalnya Anda punya angka 1252 gitu misalnya. Itu Anda bilang aja 1200 lebih ya. Jadi lebih global lah. Tidak detail seperti itu. Kemudian juga gunakan informasi yang lebih global. Kayak misalnya Anda mau mengutip KUHP pasal sekian ayat sekian gitu ya. Itu terlalu detail. Anda bisa langsung menggunakan informasinya itu, menyajikan informasinya itu secara global aja. Jadi melakukan tindak pidana pencurian gitu, tanpa harus menyebutkan pasal-pasalnya. Kemudian logis. Susunan kalimat itu harus mengikuti kaidah SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Anda juga bisa menggunakan gaya yang lebih ke bercerita atau storytelling ya. Gunakan tanda-tanda baca dalam kalimat untuk membantu penyiar dalam membacanya. Seperti tanda pemenggalan kalimat dan ejaan. Garis miring untuk menggantikan koma, garis miring 2 untuk menggantikan titik, dan garis miring 3 sebagai penanda akhir naskah. Oke, contohnya seperti ini. Presiden Irak, Saddam Hussein, mengatakan bahwa ia tidak akan pergi dari negaranya, walaupun Presiden Amerika Serikat memaksanya. Jadi, tanda dash atau apa ini, strip ini nih, ini untuk menyatakan bahwa, atau untuk memberikan penekanan. Jadi, Presiden Irak, Saddam Hussein gitu. Jadi ada penekanan itu, ada namanya di sini ya. Atau misalnya Presiden Indonesia Joko Widodo gitu. Jadi ada seperti penekanan. Jadi dikasihnya dash di sini ya. Mengatakan bahwa ia tidak akan pergi dari negaranya. Dikasih garis miring itu berarti ada jeda. Ada jeda, kemudian walaupun Presiden Amerika Serikat memaksanya, ini garis miring 2 tuh menggantikan titik ya. Jadi garis miring itu untuk menggantikan koma. Garis miring 2 itu untuk menggantikan titik.
garis miring 3 itu untuk menandakan akhir dari naskah. Kemudian write the way you talk, yang tadi ya, gunakan kalimat-kalimat bertutur gitu. Jadi lebih seperti ketika Anda mau bercerita atau berbicara kepada teman Anda ya. Jadi kalimat-kalimatnya yang lebih akrab, simple, kalimat bertutur ya. Yang 13 ini dia, keep it simple and short. Jadi buatlah susunan yang enak didengar dan tidak bertele-tele gitu ya. Contoh naskah. Ini ada salah satu contoh naskah. Jadi ada nomor, kemudian pelaku, musik atau suara, lalu kalimat atau bunyi yang akan direkam ya. Musiknya seperti apa gitu perlakuannya, in, up, down, under. Lalu penyiar, ANNX tuh announcer ya. Lalu kalimat apa yang harus disampaikan oleh announcernya. Kemudian masuk lagi musik, lalu narator. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Oh, ini nggak ada keterangan di atasnya ya. Nanti buatnya yang seperti ini ya. Jadi ada mata pelajarannya, kemudian judulnya, tujuan pembelajarannya ya. Ada sasaran, durasi, penulisnya siapa, pengkajinya kita skip aja dulu ya. Produksinya juga nggak perlu ya. Jadi ada nomor, unsur, pelaku, musik tadi ya, suara, kemudian ada materinya, musik, lagunya tentang apa di sini sebutin, kemudian perlakuannya seperti apa, fade in, up, under, BG itu background ya, dijadikan background musiknya. ANNX itu announcer, dia menyampaikan ini, announcernya, tim kreatif pengembangan media gitu-gitu ya. Lalu masuk lagi musik, kemudian announcer lagi, ini yang harus dia sampaikan ya. Oke, kita lihat lagi. Contoh naskah feature radio, karya Dodi Mawardi. Judulnya ini, Jangan Frustasi Berantas Korupsi. Dia ada pengantar atau lead-nya, ada musiknya, ada voice over-nya. Oh, dia bentuknya satu kolom ya. Ini contoh naskah majalah udara. Judulnya Manfaat Minum Teh. Nah, ini dia ada waktunya, jadi ada durasinya ya. Untuk tugas Anda, ikuti format yang ini ya. Jadi ada nama mata pelajarannya, yang naskah audio kurikulum dan teknologi pendidikan ya. Ada nama mata pelajarannya, ada judulnya, ada tujuannya, sasaran, durasi, penulis ya. Yang ini nggak usah 2. Kemudian ada 3 kolom, nomor, unsur pelaku, materi ya. Buat seperti ini untuk audio yang akan Anda kembangkan, durasinya 1-2 menit aja. Sekian untuk materi kita di video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.